kembali untuk berkumpul pada siang hari ini, yaitu pada pembelajaran kimia ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita sebagai umat yang beragama, ya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Wow. Baiklah adik-adik, karena kita sudah berdoa, kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita bersama-sama bentuk kecintaan kita ya kepada negara ini. Kita menyanyikan lagu nasional, ya. Jadi saya akan putarkan musiknya, adik-adik tinggal mengikuti semua. Oke, silakan berdiri dulu semua. Oke, silakan perhatikan slide semua ya. Saya sudah absen adik-adik untuk pembelajaran pada siang hari ini, silakan dikeluarkan bukunya ya. Ya, adik-adik, jadi untuk siang hari ini, sebelum kita masuk ke pelajaran, adik-adik, saya akan tampilkan di sini, ya, ada gambar apa ini ya? Orang menikah ya? Iya. Gambar di sini kan orang menikah ya? Di sini ada pertanyaan, ya. Mengapa manusia melakukan pernikahan? Untuk cinta. Oh, ada ikatan cinta ya? Kamu cuma nonton sinetron ini? Ya. Kenapa ikatan cinta ya? Tujuannya untuk apa? Ya. Tujuannya untuk apa? Misalnya memperbaiki keturunan apa? Ya. Keturunan ya. Kemudian apa yang menyebabkan keinginan mereka untuk menikah? Apa yang tadi? Saling mencintai. Ya. Jadi benar sekali. Kenapa sampai saya tampilkan gambar ini? Kembali lagi, ini akan terjadi setelah kita melakukan pembelajaran nanti. Ya. Materi yang kita ajarkan hari ini tentang apa? Kimia, bukan ikatan cinta ya. Sehingga adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bisa diperhatikan semua. Yang pertama, memahami dan menentukan
kestabilan suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron dengan benar. Yang pertama ya. Kemudian menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensi dari suatu unsur dengan tepat. Yang berikut menjelaskan proses pembentukan ikatan ion pada senyawa ionik dengan benar. Kemudian yang terakhir menguraikan proses pembentukan ikatan ion pada senyawa ionik dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu pertama kestabilan suatu atom, kemudian yang kedua apa? Ikatan ion. Ikatan kimia dalam artinya adalah ikatan ion. Oke. Ya, itulah ya tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini, yaitu tentang tadi apa? Tentang ikatan kimia ya. Kita aliran atom di situ salah satunya dan tentang ikatan ion. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, minggu lalu kan Pak Guru sudah bagi kelompok ya? Sudah bagi kelompok, namun kali ini kelompoknya berbeda ya adik-adik. Saya sudah akan berikan nama-nama kelompok di sini. Ini bukan kelompok satu lagi ya, tapi kelompoknya itu per nama suatu unsur ya. Di sini itu kelompok helium ya, kelompok helium. Kemudian silakan dijemput perwakilan masing-masing kelompok. Ini kelompok neon ya, di bagian depan. Kemudian kelompok oksigen, kemudian kelompok hidrogen, kelompok klorin, dan kelompok natrium. Ya, ada semua ya. Jadi di situ sudah dibagikan kelompok dan nama kelompoknya. Baiklah, karena sudah dibagikan kelompok adik-adik, kita akan masuk ke pembelajaran ya, inti pembelajaran ya, yaitu mengenai penyajian materi. Untuk itu adik-adik, silakan memperhatikan video pembelajaran berikut. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai ikatan kimia dan kita akan fokuskan pada salah satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Perhatikan ya semua ya. Kita dulu mengenai kestabilan unsur. Jadi mengapa sih Di materi yang pertama itu tentang itu kestabilan cenderung untuk bersenyawa dengan unsur lain? Itu alasannya adalah supaya unsur-unsur yang ada di alam ini itu berada dalam keadaan yang stabil atau memperoleh kestabilan. Itu ya teman-teman. Jadi kalau perhatikanlah ya. tahu, misalkan saya ambil contoh gelang dapur atau sebenarnya adalah NaCl. Jadi Na itu kan natrium ya, golongan 1A. Itu kalau dia sendirian sifatnya adalah sangat beracun. Gabung ini antara Na sendirian dengan Cl sendirian, kalau dibandingkan dengan NaCl itu lebih stabil dan NaCl dibandingkan mereka Na sendiri, Cl sendiri gitu. Nah, stabil itu kondisi stabil itu ditandai atau dinyatakan dengan dua hal teman-teman. Ada yang namanya aturan Duplet dan ada yang namanya aturan valensinya ini harus dua. Dan kita saya mencontohkan Na. Na ini kan nama atomnya 11. Nah, dia itu konfigurasinya adalah 2 Ini satu gitu. Nah, supaya stabil itu Na itu elektron yang nomor itu dilepas ya, jadi melepas satu elektron. Nah, kalau elektronnya ini dilepas satu berarti menjadi Na plus atau positif. Jadi kalau positif melepas elektronnya, karena yang dilepas satu elektron satu juga, Na plus maka untuk menyatakan ya jumlah elektron valensi yang elektron valensi itu disimbolkan atau digambarkan dengan oksigen. Oksigen itu warnanya adalah 8 sehingga kami biasanya adalah 2. Nah, kalau kita mau berbeda ini kemudian sebelum orang elektron punya 2 elektron yang mengalirnya. Oke, seperti ini teman-teman.
Kemudian kita lanjutkan ke ikatan ion. Jadi apa sih yang akan terjadi setelah terima atau transfer elektron? Jadi ikatan dia ini berbeda. Kemudian golongan 2A atau golongan ada NaCl itu terdiri dari Na dan 8. Ya, maka ini sudah stabil, konfigurasinya sudah 8. Kemudian Cl-nya, Cl itu nomor atomnya 17. Berarti konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, supaya sampai kalau digambarkan itu harusnya Jadi berbeda dengan matematika ya. Tapi karena sudah berjalan CA boleh dilakukan ini sampai dan diberikan ke CA itu ya prosesnya ya. Nah ini menjadi bisa seperti ini plus tidak punya elektron karena ini sudah diberikan ke CA jadi ini CA Ya, jadi adik-adik tadi kan sudah menyaksikan pemaparan materi di video pembelajaran ya. Nanti setelah ini saya akan bagikan ini ya. Aku akan bagikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan dan ada satu analogi. Jadi harus berupa masalah ya, harus pecahkan masalah itu dalam LKPD ini. Paham ya? Kalau saya bagikan LKPD itu semuanya tolong keluarkan ini apa dulu sistem perdik unsur ya, karena pasti kita membutuhkan sistem perdik unsur dalam menyelesaikan soal karena ini ikatan kimia. Selanjutnya ada buku ya, bukunya kelompok nanti bersama-sama mencari ya. Oke, yang pertama ini untuk kelompok helium ya. Jadi nama kelompoknya itu helium ya. Kemudian kelompok oksigen, kelompok natrium, ya, kelompok klorin silakan diambil. Kemudian kelompok hidrogen, silakan dikerjakan saja. Kemudian kelompok neon, ya, silakan dibuka baik-baik ya LKPD-nya. Kemudian diisi semua pertanyaan yang ada di LKPD, baik itu kesimpulan atau pertanyaan atau merumuskan suatu masalah, disilahkan semuanya mengerjakan ya. Kerjasama ini yang paling penting. Ya, silakan saling membantu ya. Karena silakan saling membantu ya, karena nanti perhatikan semua pada saat dan mengerjakan itu ada penilaian sikap kembali ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh saya, silakan menjawab walaupun itu hanya pertanyaan simpel. Karena di situ ada penilaian sikap kalian berjalan dalam proses ini, dan itulah yang saya ambil ya. Oke ya, sudah menjalan sholat zuhur ya, silakan saja.
lihat saja yang ini yang mendekat ya. Ini bukan beda jauh ya. Cuman mungkin ini contohnya itu yang biasanya yang di internet itu kan kalian biasa lihat langsung ada pengerjaannya ya. Di buku itu biasanya kerjanya langsung. Ya. Makanya boleh ambil dulu, tapi itu lihat urutan untuk menyelesaikan itu kan dia kalau misalnya menentukan strukturnya di situ berarti tentukan dulu dia punya konfigurasi elektron mana yang bagus untuk elektron kata yang dipilih yang mudah kalian pahami sesuai apa yang kita lakukan tadi ya paham toh? Oke silakan saja. Nah silakan kelompok ini sudah nomor berapa? Sudah di sini ya? Sudah menentukan konfigurasi elektron ya? Oke kelompok hidrogen bagaimana? Ya, oke. Kalau kamera masih mana? Oke anak-anak, tinggal beberapa menit lagi. Ya, perhatikan waktu ya, perhatikan waktu. Tinggal berapa menit ini ya, tinggal 25 menit lagi. Dipercepat saja. Semuanya saling membantu, ya. Semuanya saling membantu karena ada penilaian sikap dari saya pada saat proses ini. Boleh lihat di buku, Ustaz coba lihat di buku di, ya. Keduanya berikatan dari DNA sama dengan di buku kan ya toh? Oke, perhatikan waktu ya. Saya undangkan anggota kelompok. Oh, kelompok klorin ya. Iya. Ada konfigurasi elektron ya. Dibuat konfigurasi itu kan tapi sel itu dia bukan dia cermin kan. Kalau min berarti ketabahan kan. Berarti dia butuh apa? Satu elektron supaya dia stabil. Kalau stabil dia berapa elektron? 8 ya? Oke. Itu gitu. Paham ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok hidrogen. Oh, tinggal sedikit ya? Ya, tinggal sedikit. Oke. Saling bantu teman ya? Oke, kelompok hidrogen ya, tidak sedikit ya? Ya. Yang lain melihat ini referensi di buku ya, dengan di HP yang lain nanti ditambah di punya jawaban. Ini klorin. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Natrium aman ya? Oksigen sementara kerjakan ya. Oke, silakan ditambah jawabannya dari internet. Helium. Oh, tinggal sedikit ya. Ya, kalau untuk helium tinggal sedikit lagi karena itu mereka mungkin kerjasamanya bagus ya. Jadi sekali lagi saya kalau sarankan ke adik-adik sekalian, kerjasama itu penting supaya waktu dalam mengisi LKPD itu terasa cepat karena semuanya mencari jawabannya daripada pertanyaan yang ada di LKPD. Ini saya lihat kelompok helium itu sudah hampir selesai karena mereka aktif semua. Ada juga
nama kelompok. Kan seperti kelompok hidrogen. Ya. Jangan lupa menulis nama kelompok. Seperti ini ya. Ini kelompok hidrogen ya. Kelompok hidrogen jadi ditulis di bagian atasnya itu bukan kelompok 1 tapi kelompok hidrogen. Ini juga untuk klorid dan lain-lain. Sudah ya? Sudah berbagi punya berbagi bicara Jawa ini ya? Mantap sekali ya. Berarti ya, siapa lagi di sini? Nabila, Rispa ya. Bapak, oke, ya. Di sini siapa kelompoknya? Pak, ya. Dalam menyimpulkan, silakan simpulkan apa yang Anda dapatkan pada materi hari ini. Ya, itu dibuat kesimpulan terakhir materi itu. Silakan menyimpulkan itu, lihat di buku, lihat juga di internet dan simpulkan pekerjaan yang Anda kerjakan hari ini di SKPD. Paham ya? Kelompok natrium tinggal sedikit lagi ya. Perhatikan waktu ya. Waktu tinggal 4 menit. Jangan hanya cuma dia, ya. Karena Pak Rumo menilai juga prosesnya. Penilaian sikap itu masing-masing, ya. Penilaian sikap masing-masing. Baik ya, semangat ya. Ini hidrogen. Tiga kesimpulan di sini ya. Yang di sini kesimpulan lagi. Oh, tinggal kesimpulan ya. Kalau pokoknya tinggal kesimpulan ya, tinggal jawab juga. Hidrogen, ya. Natrium, sedikit aja. Oksigen, kesimpulan.
Sudah. Berarti tinggal natrium dengan klorin ya, menunggu kelompok natrium dengan klorin. Jangan lupa nama-nama kelompok ya. Nama-nama kelompok dengan nama kelompoknya, nama anggota kelompok dengan nama kelompoknya. Supaya pada saat saya mengambil nilai hasil pekerjaan sudah ya? Berarti tinggal kelompok klorin yang kita tunggu. Tinggal satu kelompok lagi ya? Kita saja untuk kelompok klorin. Sudah selesai ya, kerjakan kadernya ya. Tepuk tangan dulu untuk itu. Marilah kita akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu memaparkan hasil pekerjaan kelompok ya. Silakan untuk kelompok pertama apa? Helium ya. Perhatikan semua. Oke, kami dari kelompok helium akan memaparkan jawaban kami, yakni kemukakan pendapat Anda mengenai analogi di atas terkait dengan materi ini. Apa yang ingin kalian ketahui berdasarkan analogi di atas? Nyatakan dalam bentuk pernyataan. Oke, analogi di atas yaitu gabungan huruf akan menjadi sebuah kata, di mana kata itu akan dibuat kalimat lagi sehingga gabungan huruf akan bagus jika dibentuk dalam suatu kata. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa atau unsur-unsur gas mulia bisa mencapai kestabilan? Karena pada umumnya atom-atom unsur gas mulia memiliki elektron valensi 8 sehingga tidak perlu dari kata lagi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, itulah ada dua bagian dari kelompok helium untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira dari dua jawaban mereka ada pertanyaan dari kelompoknya? Saya. Oh, kelompok natrium ya? Ya. Silakan. Ini adik siapa? Anissa Bidonatu. Oke, silakan. Pak Guru, kenapa helium masuk di unsur yang stabil? Padahal elektron valensinya cuma 2, sedangkan unsur stabil itu elektron valensinya 8. Oh iya, pertanyaan yang bagus ya, dokter lagi. Ditanyakan oleh adik Anissa tadi, kenapa helium masuk di yang stabil? Padahal kan dari jawaban kelompok apa tadi? Helium itu masuk di nomor atomnya, elektron valensinya itu 2. Ada yang bisa menjawab? Bagus saya. Kelompok hidrogen, oke silakan. Helium itu Pak Guru cuma memiliki nomor atom cuma sampai 2. Oh, karena helium itu memiliki nomor atom cuma sampai 2. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi tidak bagus sekali ya pertanyaannya, masuk akal karena sampai 2 tidak ada bisa paksakan untuk mencapai elektron valensi sampai berapa? 8 ya. Tetapi saya akan melengkapi kembali jawabannya. Kenapa helium itu termasuk di unsur gas mulia? Karena helium itu termasuk pada aturan Duplet, ya. Tadi sudah dipaparkan ya. Menurut Lewis ada dua kestabilan daripada elektron, yaitu menurut aturan oktet dan aturan Duplet. Aturan oktet itu perhatikan semua, itu apabila elektron itu memiliki elektron valensi 8, dia dikatakan stabil. Aturan yang kedua, jika dia memiliki elektron valensi 2, itu aturan Duplet. Sehingga dalam aturan itu maka helium termasuk pada gas mulia. Paham ya? Ya. Maka itu jawabannya kenapa helium termasuk gas mulia, tapi dia elektron valensinya 2, karena dia termasuk pada aturan Duplet. Oke, makasih ya. Sudah paham? Oke, lanjut untuk kelompok berikut. Kelompok apa ini? Ya, oksigen. Silakan saja di depan. Perhatikan semua ya.
semua SKPD-nya ya. Nah, perhatikan semua SKPD-nya. Apakah sama ya? Perhatikan ya. Ya. Jawaban adik-adik kelompok. Jadi konfigurasi elektron ada dua ya. Memakai kulit KLM atau aturan Aufbau. Kalau kelompok ini mereka menggunakan aturan Aufbau karena sudah dipakai beberapa minggu baru. Oke, itu ya. Dari kelompok oksigen. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sudah sama? Ya. Yang perlu di kelompok helium sama ya? Ya, sama. Ya. Ya, itu dari kelompok oksigen ya. Ya. Bisa diperhatikan di papan tulis semua. Itu untuk pekerjaan ini apakah sudah pas atau sama dengan adik-adik? Sama ya? Kelompok sana sama? Chloe? Ya. Ada pertanyaan? Sudah sama ya? Tetapi di kelompok oksigen ini mereka membuat konfigurasi elektron itu dengan aturan Aufbau. Jadi boleh menggunakan kulit KLMN, boleh juga menggunakan aturan Aufbau yang SPDF. Tetapi SPDF itu yang lebih bagus karena di situ kita akan bisa melihat unsur itu termasuk pada golongan berapa, periode berapa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok oksigen. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok natrium. Ya, kelompok natrium itu silakan. Baik, saya di sini untuk memaparkan hasil kerja kami dari kelompok natrium. Pertanyaannya, tuliskan rumus kimia dari garam dapur. Rumus kimia dari garam dapur seperti kita ketahui bersama yaitu NaCl ya. Yang kedua, tuliskan atom-atom penyusun garam dapur. Atom-atom penyusun garam dapur itu ada atom natrium dan atom klorin ya. Yang ketiga, bagaimana atom-atom tersebut mencapai kestabilannya? Keduanya berikatan karena Na menghasilkan satu ion positif dan Cl menghasilkan dua ion negatif. Yang keempat, tuliskan struktur Lewis dari atom Na dan Cl. Ya, tulis ya. Perhatikan semua ya. Untuk nomor 4 ini itu ditulis karena sebelah ya. Perhatikan semua. Oke, sudah ya. Itulah jawaban
dan kemudian terjadi ikatan ion itu di sebelah. Perhatikan baik-baik. Sudah ya? Sama? Oke, selanjutnya lanjutkan lagi. Selanjutnya yang kelima, jelaskan proses pembentukan garam dapur dari atom-atomnya. Garam dapur yaitu natrium klorida atau NaCl tersusun dari atom NH dan atom Cl. Yang keduanya membentuk ikatan ion menjadi NaCl. Sekian pemaparan dari kelompok natrium. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, itulah kelompok pemaparan dari kelompok natrium ya. Tentang dong. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, dilanjutkan kelompok berikut, kelompok neon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok neon akan memaparkan hasil kerja kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serat terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif. Ion konfigurasi elektronnya sama dengan gas berlian. Nomor 2, jelaskan proses pembentukan ikatan ion pada senyawa kalsium klorida CaCl2 dari atom Ca dan atom Cl. Diketahui nomor atom Ca sama dengan 20 dan Cl sama dengan 17. Nah, di sini 20 Ca sama dengan 2,8,8,2. Elektron valensinya adalah 2. Kemudian 17 Cl sama dengan 2,8,7. Jadi elektron valensinya adalah 7. Jadi cara melepaskan 2 elektron dari Cl menangkap 1 elektron karena atom Ca menyediakan 2 elektron. Maka diperlukan 2 atom Cl untuk menangkap 2 elektron, yaitu Ca2+ ditambah 2 Ca- sama dengan CaCl2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jawabannya, karena kristal senyawa ionik dapat pecah jika dikenai tekanan atau dipukul karena terjadinya perpecahan kristal yang diakibatkan tolakan antara isi karena muatan yang saling menghadap ion yang sama. Jawaban yang kedua, pada saat senyawa ionik dipanaskan, titik didih dan titik lebur akan sama suhunya seperti terlihat pada gambar B, begitu pula sebaliknya pada gambar A. Jawaban ketiga, garam cepat larut karena ditambahkan suhu dengan proses pemanasan, menyebabkan ion cepat larut. Itulah hasil pemaparan kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tepuk tangan dulu ya. Dilanjutkan dengan kelompok klorin. Jadi kelompok klorin ini menyimpulkan ya. Oke, silakan kesimpulannya kelompok klorin. Saya memperkenalkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok klorin akan membacakan hasil kesimpulan dari materi ini, yaitu ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Rumus titik elektron struktur Lewis merupakan tanda atom yang di sekelilingnya terdapat tanda titik silang atau bulatan kecil yang menggambarkan elektron valensi atau yang berkata. Oke, itulah kesimpulan dari kelompok klorin ya. Untuk biar kami dia tepuk tangan dulu untuk tambahan kesimpulan lagi dari kelompok berapa? Tambahan kelompok klorin. Ada kesimpulan lagi tambahannya? Oh, ada dari kelompok apa ini? Neon ya, silakan. Kesimpulan dari kami yaitu ikatan kimia ini adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion
adik-adik perhatikan semua kelompok itu sudah memaparkan ya, sudah memaparkan hasilnya, kemudian sudah ada kesimpulan dan kesimpulannya itu sudah dilengkapi lagi oleh kelompok neon tadi. Jadi kesimpulan pada saat pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kestabilan atom ya. Atom-atom stabil jika dia memiliki elektron valensi berapa? Kecuali helium ya. Kenapa kecuali helium? Karena dia termasuk pada aturan nuklir, memiliki 2 elektron valensi. Yang berikut ikatan ion ya. Ikatan ion itu terjadi akibat serah terima elektron dari unsur yang berbeda. Jadi itu kesimpulannya ya. Paham? Paham ya? Jadi itu yang akan kita capai. Nah, ikatan ion di apresiasi tadi ya. Kenapa orang menikah itu ada ikatan cinta katanya kalian, ya kan? Terjawab di akhir pembelajaran. Berarti mengapa unsur tersebut berikatan? Karena dia untuk mencapai kestabilan di alam. Paham ya? Selanjutnya adik-adik kita akan masuk pada refleksi pembelajaran. Silakan ambil HP semua. Ada soal, silakan dijawab. Dijawab yang betul ya. Saya telah bagikan di grup kelas. Oke, dijawab Risma. Dijawab semua. Sudah ada di grup. Linknya melalui Google Form ya. Hubungkan dengan wifi sekolah. Silakan dijawab saja. Ada pilihan berada di dalam. Dijawab dengan ini ya. Dengan saling menyontek. Ini akan diambil sebagai nilai pengetahuan. Jangan lupa menulis nama ya. Ada tanggal juga di situ. Dengan menyontek patir ya. Iya, jadi adik-adik kita sudah selesai ya untuk refleksi, untuk evaluasi ya. Sudah selesai evaluasi pembelajaran, insya Allah jawabannya benar ya. Oke, baiklah karena sudah selesai melaksanakan evaluasi, marilah untuk kita sudah tiba di penghujung ya, penghujung pembelajaran yaitu menutup pembelajaran pada siang hari. Tapi sebelum saya tutup, Pak Guru akan menginformasikan bahwa minggu depan materi kita yaitu tentang ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinat. Dipelajari di rumah ya? Di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.